Baru-baru ini saya mendapatkan berita yang sangat menggelitik teman-teman. Sebenarnya saya tidak ingin membahas ini, cuman kalau tidak dibahas ya kurang seru lah. Karena apa? Ini berkaitan dengan bencana alam yang terjadi kemarin di Sumbar, di Sumatera ya teman-teman. Aceh juga ada. Ada beberapa kalangan dari yang malu juga mau saya sebut. Dia menyebutkan terjadinya alam ada beberapa hal. Yang pertama, karena orang minum kopi. Terus yang kedua, karena orang main HP. Terus yang ketiga, karena orang makan gorengan. Jadi main HP, ngopi, makan gorengan, itu bisa menyebabkan banjir, teman-teman. Ini sebenarnya info atau berita yang ingin saya bahas. Malu juga mau saya bahas. Cuman kalau kita tidak bahas, mubazir itu untuk didiamkan. Karena termasuk pada ya penurunan kualitas berpikir orang nanti. Coba kita baca beritanya dulu ya, nanti kita komentari. Berita ini saya ambil dari Now Dots, yaitu Hasan Nasbi mengatakan, ngopi, HP, dan gorengan sebabkan penggundulan hutan. Coba kita simak penjelasannya ya. Ada yang bilang, oh ini akibat hutan ditebangi. Mungkin. Tapi kemudian jangan pukul rata. Pukul rata jangan. Karena selagi kita masih suka nih minum kopi, ada hutan yang berubah jadi kebun kopi. Oh, jadi rumusnya begitu teman-teman. Kenapa hutan bisa jadi gundul? Karena adanya orang minum kopi. Kenapa orang bisa minum kopi? Karena hutan ditebang lalu diganti pohon kopi. Jadi rumusnya begitu ya. Oke, next. Apa lagi? Gorengan. Kenapa gorengan? Kita makan gorengan, ini ada hutan yang berubah menjadi kebun sawit. Ini minum tempat begini. Ada hutan yang mungkin digali perut bumi untuk dapatkan logam. Seperti ini kita menggunakan HP. Ini kan macam-macam nih bahannya nih. Yeah. Dan ini kan nggak turun dari langit. Yeah. Ini ada perut bumi yang digali untuk kita bisa punya HP. Bahkan ketika mereka marah-marah soal hutan ditebang pakai jari, itu pun yang dipegang oleh jarinya itu hasil mengeruk perut bumi itu. Ada hutan yang ditebang itu, yakin? Yakin. Anyok! Unyil! Gua kepret masuk kuburan gua. Jadi rumus dari bapak ini, saya tidak mau tahu siapa bapak ini ya. Karena apa? Dia memberikan penjelasan seolah-olah penjelasannya bisa kita anggap suatu yang ilmiah. Padahal kalau kita ingin menggali lebih dalam penyebab hutan gundul, penyebab bencana alam, penyebab banjir dan lain sebagainya, bukan karena orang bikin gorengan, bukan karena orang main HP, tapi jauh lebih dari itu karena adanya pengerukan yang dimana dimanfaatkan alam itu untuk kepentingan tambang, sekali lagi balik kepada tambang, bukan dalam rangka membuat HP. HP yang kita pegang ini, apakah kita tahu berasal dari mana? Berasal dari mana? Tidak semuanya berasal dari Indonesia. Ada yang dibuat di Cina, Jepang, dan lain sebagainya. Tidak semuanya dibuat di Indonesia. Gorengan tidak melulu kita makan dari hasil sawit. Tidak harus sawit. Dan meskipun kita melihat pohon sawit pun, ya pohon sawit juga ada daunnya, ada akarnya. Kemungkinan juga bisa menjadi ya sedikit untuk memberikan penghijauan. Masih hijau, apalagi pohon kopi. Akar pohon kopi masih cukup kuat itu. Apalagi kopinya besar-besar. Ya, pohon kopinya besar-besar. Masih. Dan ketika kita melihat perkebunan kopi, teman-teman, itu tidak harus menebang hutan sebegitu luasnya sampai puluhan ribu hektar kecuali tambang. Ini kalau kita mau berbicara masalah ilmiah. Gorengan, pohon sawit, dan lain sebagainya. Apakah minyak hanya dihasilkan dari pohon sawit? Tidak. Bisa dari kelapa dan lain sebagainya, bisa, gak harus sawit. Dan asal kalian tahu, ketika kita menyimak terjadinya bencana alam banjir di Sumbar ini teman-teman, yang kita bisa melihat dari berita pun ada ratusan orang yang menjadi korban. Perhatikan korbannya, garis bawahi teman-teman, hampir 1000 atau kurang lebih sampai sekarang sudah ribuan, karena sudah berjalan beberapa pekan ini pencarian korban yang hilang ataupun meninggal sudah ditemukan, ya mungkin sudah sampai ribuan. Namun anehnya di Indonesia, bencana sampai menimbulkan ratusan korban ini hanya disebut sebagai berita biasa yang dilebih-lebihkan di media. Bahkan lebih parah lagi, menyalahkan gorengan, kopi, sama HP.
Berbeda sekali dengan Korea, teman-teman. Di Korea juga terjadi banjir, teman-teman. Yang puluhan orang, ya, ribuan orang dievakuasi. Apa kata pemerintahnya? Bencana nasional. Tuh, apa tidak sedih? Berikan kami 10 pemuda, kata Bung Karno ya. Tapi kalau pemudanya seperti ini semua, bobrok. Bobrok, teman-teman. Gak karuan, konyol, gorengan. Coba kita baca komentar ya. Kita baca komentar dulu sebelum kita tutup. Tombol mindset konslet. Inilah ciri orang yang tidak kompeten, cenderung berkata asbun dan caper. Ini sekolah paket C-nya lulus gak sih? Ngomong yang penting ngomong. Ya bener. Uang haram bisa membuat pola pikir rusak. Ya begitu kata netizen ya. Jadi siapa yang mau disalahkan? Ya mereka pada mau cuci tangan. Cuman ada satu pihak yang ketika ada bencana ini tidak mau cuci tangan. Malah mereka mengaku kalau datang dari mereka, yaitu para habaib. Dan Allah setiap mau menurunkan bala, itu pasti ngomong dulu sama kutub. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Enyok! Unyil! Gua kepret masuk kuburan gua. Pokoknya kalau Allah sudah ingin menurunkan bala, menurunkan bencana, menurunkan banjir, bandang, tsunami, gempa bumi, sudah atas ACC para habib. Kenapa? Kalau bukan karena habaib bisa diampuni, selesai. Kan iya kan? Cuma habib yang berani ngaku gak mau cuci tangan. Orang-orang seperti tadi nih mau cuci tangan, teman-teman. Bahkan Bahlil pun mau cuci tangan, stres. Bahlil sekarang stres. Dia curhat di medianya ketika diserang netizen, berbagai curhat di media. Ya Allah. Jadi beginilah kondisinya ya. Ya, makanya ikut Habib ya, agar dikit-dikit kalian itu ada musibah, ada bencana alam, langsung gampang tunjuk hidungnya. Tunjuk hidung Habib Umar bin Hafiz yang katanya yang megang kendali dunia. Saya selalu kalau doa saya bawa Habib Jan, Habib Umar. Karena dua sosok manusia ini yang sekarang ini yang memegang dunia. Dua sosok ulama besar, Habib Zain bin Ibrahim bin Zamir, kemudian Habib Umar bin Muhammad bin Salim. Saya mendapatkan cerita ini dari satu orang aulia. Dia katakan dunia ini ya dipegang oleh dua orang ini. Yang satu di Madinah nggak mau keluar-keluar, yang satu berdakwah keluar. Bagi-bagi tugas. Subhanallah ya. Yang satu yuhibbul khumul. Ya, yang satu ini Syekh Abu Bakar bin Salim, ma'ruf. Semuanya orang agung, semua orang mulia. Saya afwan, walaupun saya murid Habib Zain, saya kalau berdoa saya bawa Habib Umar. Selalu saya gandengkan Habib Umar. Saya selalu berdoa, Allahumma hafadz Syekhana Al-Habib Zain Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Allahumma hafadz huma, Allahumma barik lahuma warda anhuma warfa